Taman Makam Pahlawan Nasional Dharmaloka, yang selanjutnya disingkat TMPN Dharmaloka, adalah suatu tempat atau lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para pahlawan dan pejuang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembangunan TMPN Dharmaloka Kupang dicetuskan pertama kali oleh Letkol D. Palkun dan WCH Oematan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 1962. TMPN Dharmaloka diresmikan oleh Bupati Kupang WCH Oematan. Fungsi TMPN Dharmaloka adalah 1. Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan mereka yang berjasa terhadap bangsa dan negara. 2. Sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Dan 3. Sebagai objek wisata studi dan ziarah wisata. Kewenangan Dinas Sosial dalam pengelolaan Taman Makam Dharmaloka. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, sehingga Taman Makam Pahlawan Dharmaloka Kupang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bawah kepemimpinan Bapak Yosef Rasi Esos, MSI, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai amanah RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 hingga 2023. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial guna mengangkat harkat dan martabat keluarga pahlawan, pejuang, dan perintis kemerdekaan yang gugur di medan perang. Bentuk penghargaan tersebut adalah memakamkan mereka di Taman Makam Pahlawan Dharmaloka, Kupang. Lokasi TMPN Dharmaloka Kupang terletak di Jalan Timur Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. TMPN Dharmaloka dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti ruang persemayaman, ruang transit, gerbang TMPN Dharmaloka, tembok nama, pos pengamanan, kamar mandi, ruang kantor, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Data teknis. Sampai dengan saat ini, tercatat 274 makam keadaan per Mei tahun 2023. Terdiri dari makam yang dikenal sejumlah 235 makam dan yang tidak dikenal sejumlah 39 makam. TMPN Dharmaloka dibagi menjadi 3 blok, yakni Blok A terdiri dari 100 makam yang disebut Taman Makam Pahlawan, Blok B 116 makam, dan Blok C 58 makam yang disebut Taman Bahagia. Perintis dan pejuang kemerdekaan asal Nusa Tenggara Timur yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Dharmaloka antara lain E.R. Herewila, Tompelo, Frans D. Mujami, dan para pejuang tanpa nama lainnya. Beberapa tokoh pemimpin asal Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Dharmaloka antara lain Meijan Eltari, Pete Alexander Talo, Paul Lahorihi, Kolonel Escalerik, dan Abilio Jose Osirio Soares. Layanan ziarah dan pemakaman. Pelayanan ziarah adalah suatu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat luas untuk berkunjung ke TMPN Dharmaloka Kupang guna mengenang, menghormati, dan menghargai jasa pahlawan dan pejuang. Ada 5 jenis layanan ziarah pada TMPN Dharmaloka Kupang. Yang pertama,
ziarah perorangan adalah ziarah oleh keluarga dari anggota masyarakat yang dilaksanakan pada jam yang ditetapkan. Yang kedua, ziarah kelompok atau rombongan adalah ziarah yang dilakukan secara berkelompok yang dipimpin oleh ketua rombongan pada waktu yang telah ditentukan dan dapat dilakukan upacara militer atau tanpa upacara militer. Yang ketiga, ziarah nasional adalah ziarah yang secara umum diikuti segenap golongan dan dilaksanakan pada siang hari dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November dan hari besar nasional lainnya dan dikoordinasi oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, ziarah khusus adalah ziarah yang diselenggarakan dalam rangka kunjungan tamu negara ke TMPN Darmaloka Kupang dan dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Layanan pemakaman terdiri dari 2 layanan, yaitu pemakaman warga sipil berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/1996 tentang petunjuk sementara pemakaman jenazah warga sipil di TMP. Yang kedua, layanan pemakaman jenazah prajurit TNI atau Polri atau Purnawirawan dan pegawai negeri sipil atau Redatama di lingkungan TNI. Malam renungan. Salah satu agenda yang sering dilakukan adalah apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS yang diselenggarakan menjelang tanggal 17 Agustus pukul 24.00 WITA sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam membela tanah air untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia.